Pemirsa, Bank Indonesia siap memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat selama periode Ramadan dan jelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Bagaimana langkah BI untuk memastikan tersedianya uang yang berkualitas selama periode tersebut? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Bapak Marlison Hakim. Selamat siang, Pak Marlison, apa kabar? Selamat siang, Mbak Mercy, sehat semua, semoga semua sehat ya. Amin, Pak. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV. Pak, hari ini kita akan bahas mengenai kebutuhan dan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di masyarakat periode Ramadan dan juga Idul Fitri 2021. Persiapan-persiapan apa saja, Pak, yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Mercy dan pemirsa. Selamat berpuasa sebelumnya kami sampaikan. Betul Mbak Mercy bahwa pada bulan Ramadan dan Idul Fitri merupakan suatu periode atau waktu di mana permintaan terhadap uang kartal, uang tunai, baik uang kertas maupun logam itu meningkat. Karena apa? Memang selama periode Ramadan dan Idul Fitri itu transaksi atau konsumsi masyarakat meningkat. Di sini Bank Indonesia itu menjamin dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan uang tunai, baik dalam jumlah yang cukup, kemudian pecahan yang dibutuhkan, termasuk kualitas layak edar, akan kita penuhi, termasuk pada periode Ramadan ini. Nah, untuk periode Ramadan Lebaran Idul Fitri ini, kami telah menyiapkan kesiapan kita dalam dua hal. Pertama adalah kita memproyeksikan kebutuhan uang untuk Ramadan Lebaran Idul Fitri tahun 2021 ini. Dari asesmen kami memastikan bahwa kebutuhan masyarakat untuk Ramadan Lebaran Idul Fitri tahun ini adalah sebesar 152,14 triliun. Jumlah ini dibandingkan tahun lalu, relasi tahun lalu sebesar 109,20%, itu meningkat sekitar 39,33%. Kenapa agak meningkat tahun ini? Nah, karena kita melihat dari beberapa hal, Mbak Mercy. Pertama, kita melihat bahwa kita melihat adanya perkembangan ekonomi yang semakin membaik seiring dengan optimisme masyarakat di dalam ekonomi tahun 2021 ini. Kedua, kita juga melihat bahwa adanya realisasi kebijakan pemerintah yang dipercepat terutama menjelang Idul Fitri seperti bantuan sosial tunai. Dan terakhir juga kita memperhatikan bahwa program vaksinisasi terus berjalan di mana ini mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat. Kita rasakan di mana-mana masyarakat banyak bergerak. Nah, disinilah yang mendorong atau membuat kita memperkirakan kebutuhan uang tunai selama Ramadan Lebaran 2021 ini akan meningkat. Di samping itu tentunya setelah kita memproyeksikan, kita sekarang sudah mulai menyiapkan apa? Kita sudah mulai mendistribusikan uang-uang kita ke seluruh NKRI seluruh Indonesia melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia. Sehingga pada waktunya nanti sekarang ini Bank Indonesia maupun perbankan sudah siap untuk melayani kebutuhan permintaan uang tunai oleh masyarakat. Demikian Mbak Mercy. Baik, Pak, berarti Bank Indonesia memproyeksi kebutuhan uang tunai di masyarakat 152,14 triliun ya Pak, dan ini sudah mulai didistribusikan ke seluruh Indonesia. Baik, Pak, lalu bagaimana dengan masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk menukar uang, Pak? Bagaimana mekanismenya? Ya, baik. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya, tentunya Bank Indonesia menyesuaikan dan mempertimbangkan di dalam kesiapan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun ini sebagaimana tahun yang lalu, Bank Indonesia tidak melakukan layanan secara individual atau retail kepada masyarakat. Jadi kalau tahun-tahun waktu kondisi normal kita melakukan layanan buka kelas kita di Monas, di pasar-pasar, di pelabuhan, tapi karena pandemi kita menghindari ada kerumunan, baik di Bank Indonesia maupun di perbankan. Oleh karena itu tahun ini kita menyesuaikan dengan kondisi COVID, yaitu pertama apa? Kita melakukan penukaran atau penyediaan uang melalui perbankan. Saat ini kita sudah ada 4.608 kantor bank di seluruh Indonesia yang siap melayani kebutuhan uang masyarakat termasuk untuk penukaran masyarakat. Kemudian kedua adalah Bank Indonesia juga memberikan layanan secara wholesale, secara kelompok di mana lembaga atau instansi yang memerlukan dapat melakukan penukaran Bank Indonesia secara wholesale, tidak melayani secara retail. Dan kemudian yang penting lagi adalah bahwa kita juga melayani masyarakat di daerah-daerah kepulauan yang kita melakukan dengan secara kegiatan kas keliling yang tidak ada jangkauan banknya. Itu yang kita lakukan. Nah, termasuk di sini kita juga menghimbau
dalam konteks ini makanya seluruh bank dan Bank Indonesia juga sudah siap untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat termasuk penukaran. Makanya kami menghimbau masyarakat agar melakukan penukaran uang di perbankan ya secara langsung, tidak melakukan penukaran di pihak ketiga ya yang kita khawatirkan nanti ada potensi uang tidak asli atau palsu maupun jumlahnya yang kurang. Demikian Mbak Mercy. Baik Pak, setelah ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara masyarakat mengetahui bank mana saja Pak yang bisa melakukan layanan penukaran uang. Tapi kita akan kembali lagi Pak usai jeda iklan berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Business dan saat ini kami sedang membahas mengenai ketersediaan uang tunai di masyarakat periode Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Kita akan kembali bergabung bersama dengan Pak Marlison Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Pak Marlison, tadi Bapak katakan penukaran uang tidak bisa dilakukan langsung di Bank Indonesia, melainkan di perbankan yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui bank mana saja sih yang bisa melakukan pelayanan tukar uang atau pengambilan uang cash, Pak? Ya, terima kasih Mbak Mercy. Tadi saya sebutkan bahwa terdapat 4.608 kantor bank, outlet bank yang melayani pemenuhan dan penukaran uang pada masyarakat. Nah, bank mana saja, lokasinya di mana saja, masyarakat dapat melihat di laman resmi Bank Indonesia di BI Go ID. Di laman resmi Bank Indonesia tersebut nanti ada menu tentang kesiapan BI untuk penyiapan uang Lebaran dan Idul Fitri. Di situ tinggal klik, akan terlihat nanti kantor-kantor dan lokasinya di mana masyarakat dapat melakukan pemenuhan kebutuhan uang termasuk penukaran uang untuk Ramadan dan Idul Fitri. Nah, kemudian masyarakat yang memang sudah sebagai nasabah di bank tertentu itu sebenarnya bisa langsung saja ke banknya karena sebagai perbankan-perbankan tersebut dia akan tentunya melayani nasabahnya untuk melakukan penukaran uang. Demikian Mbak Mercy. Baik, Pak Marlison, lalu bagaimana strategi dari Bank Indonesia untuk memastikan bahwa uang tunai ini lancar didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia dan jumlahnya cukup bagi kebutuhan masyarakat, Pak? Ya, tadi kami sampaikan bahwa Bank Indonesia juga sebenarnya melayani untuk yang sifatnya wholesale untuk lembaga dan instansi maupun beberapa kelompok masyarakat. Nah, bagaimana sih sebenarnya strategi Bank Indonesia di dalam memastikan kebutuhan uang ini dapat tercukupi dalam 2 layak edar? Pertama adalah kita melakukan 3 langkah strategi besar. Pertama adalah kita memastikan supply atau pasokan uang kita ke seluruh NKRI itu dapat terpenuhi. Nah, disinilah kebutuhan secara spasial daerah itu kita sudah lakukan perhitungan dan kita sudah lakukan distribusi. Sehingga kita memastikan bahwa kebutuhan jumlah uang dari jumlahnya, dari nilai, dari pecahannya, termasuk kualitas uang itu sudah bisa kita penuhi dan sudah kita sebarkan di seluruh Indonesia. Termasuk Mbak Mercy adalah kita menyediakan uang yang higienis, yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat untuk bertransaksi. Di antaranya uang-uang tersebut yang keluar dari Bank Indonesia adalah uang-uang baru. Kedua, uang tersebut juga sudah dilakukan yang namanya karantina. Sehingga insya Allah mudah-mudahan uang yang keluar dari Bank Indonesia sudah aman dan higienis untuk masyarakat. Kedua adalah bagaimana kita melakukan distribusi. Distribusi ini menjadi penting pada kondisi pandemi seperti ini dengan segala keterbatasannya. Nah, Bank Indonesia sudah melakukan beberapa langkah strategis dan antisipatif untuk melakukan distribusi uang ke seluruh Indonesia dan saat ini sudah kita lakukan dan selanjutnya melalui seluruh kantor Bank Indonesia di 45 kantor perwakilan kami sudah melakukan distribusi dan kantor-kantor Bank Indonesia tersebut sudah mulai melakukan distribusi kepada kantor-kantor banknya sehingga masyarakat nanti dapat melakukan penarikan maupun penukaran uang di yang namanya di perbankan. Ketiga, strategi yang sangat penting adalah bagaimana kesiapan layanan. Nah, disinilah Bank Indonesia berkoordinasi dan bekerja sama dengan perbankan, termasuk dengan penyelenggara jasa pengelolaan uang rupiah (PJPUR), agar uang-uang tersebut itu cukup ada di perbankan, ya, dan juga dapat tersebar di seluruh Indonesia. Terutama kami sudah berkoordinasi dan sudah memastikan kepada perbankan bahwa seluruh anjungan tunai mandiri ATM perbankan, termasuk CRM (Cash Recycling Machine) dari bank-bank itu terisi dan terisi selama 24 jam dan selama seminggu. Jadi kita memastikan tidak ada yang namanya ATM atau CRM ini kosong. Yang selama pandemi ini yang justru masyarakat bisa ketahui bahwa perbankan sudah melakukan pergeseran dengan tidak mengurangi layanan ke kantor bank tapi menyediakan kas namanya mesin setor dan tarik.
di mana masyarakat bisa menyetor, bisa menarik di mesin CRM yang ada di dekat-dekat ATM biasanya. Di sini akhirnya ini merupakan service excellent yang diberikan oleh perbankan yang juga membantu Bank Indonesia gimana masyarakat dapat menarik dan setor sekaligus pada satu mesin. Demikian Mbak Mercy. Baik. Pak, kalau dari diskusi kita tadi kan Bank Indonesia menyiapkan uang tunai 152 triliun untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2021 ini. Artinya akan banyak uang baru yang berkualitas yang layak edar di masyarakat. Tapi ini kan dalam menjaga uang tunai ini tidak hanya tugas Bank Indonesia, Pak, tapi juga kita sebagai masyarakat. Ada nggak Pak pesan-pesan bagi masyarakat bagaimana memperlakukan uang yang saat ini beredar, uang tunai tersebut, Pak? Ya, gini. Terima kasih, Mbak. Yang kami mengajak masyarakat untuk memahami pertama kali adalah bahwa uang rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Sebagai simbol kedaulatan negara, maka rupiah baik dalam arti tunai maupun non tunai itu wajib dihormati dan dibanggakan. Nah, oleh karena itu kami mengajak dan menghimbau masyarakat untuk menjaga rupiah kita dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Marilah kita mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah dan merawat uang rupiah sebagai bentuk cinta rupiah kita, tidak melipat, tidak melobangi, tidak mencoret-coret, ya kan? Kemudian juga kedua, yang penting lagi bahwa kami mengajak masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah. Karena itu merupakan satu-satunya pemegang sah di Indonesia dan juga menjaga rupiah sebagai simbol kota negara. Jadi seperti kemarin ada TikTok mengenai pahlawan, jangan kita lakukan karena itu menurunkan kewibawaan mata uang kita sebagai simbol negara. Dan terakhir adalah kami mengajak masyarakat, ayo mari kita pahami rupiah, bahwa rupiah mengenal fungsi rupiah sebagai alat untuk mendorong aktivitas perekonomian. Dengan demikian, maka kalau kita cinta, bangga, dan paham rupiah, maka kita bersama-sama menjaga kedaulatan uang rupiah di negeri kita ini sendiri. Dan selalu menjaga kualitas uang kita selalu terjaga dengan baik. Demikian, Mbak Mercy. Terima kasih Pak Marlisson untuk waktu dan penjelasannya, Pak. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk terus menjaga nilai tukar rupiah dan merasa aman, Pak, pada kebutuhan rupiah yang pasti akan terpenuhi di tahun 2021 ini. Terima kasih Pak Marlisson. Sehat dan sukses selalu.